Tunanetra, hari ini kita berada di Museum Bung Karno. Sekarang kita ditemani oleh Bapak, siapa Pak? Nama saya Mas Fauzi. Mas Fauzi ya, saya panggil Bapak. Mas Fauzi, ini lokasinya di mana Mas? Kita berada di Perpustakaan Proklamator Bung Karno, tepatnya di depan ruang layanan memorabilia yang berisi tentang benda-benda terkait dengan Bung Karno. Nanti ada foto, lukisan, dan beberapa memorabilia yang bisa kita lihat di dalam. Oke, boleh kita masuk Mas? Boleh, silakan. Yuk, masuk ya. Untuk pertama, biasanya untuk tamu-tamu kita minta untuk mengisi buku tamu terlebih dahulu di sini. Nah, di masa pandemi ini sebelum pengunjung masuk, biasanya kita sarankan untuk tag suhu di depan sama login di aplikasi Peduli Lindungi sebagai data bagi para pengunjung seperti itu. Jadi, kemudian nanti kita akan memandu mereka. Biasanya di sini ada foto Bung Karno dan ibunya. Jadi Bung Karno lagi sungkem. Kita mungkin masuk di pintu utama langsung disambut oleh Bung Karno sungkem dengan ibunda. Biasanya untuk adik-adik sebagai pembelajaran agar hormat dengan orang tua dan istilahnya adanya kita juga karena adanya orang tua. Jadi kepada orang tua kita harus menghormati seperti itu. Selanjutnya ada lukisan istilahnya ini mungkin jadi ikonnya kita ya. Yang paling terkenal ya Mas ya. Jadi masyarakat yang biasanya datang ke Blitar akan tanya di mana lukisan berdetak. Nah, ini mungkin bisa. Jadi kalau kita lihat dari samping kakak, monggo. Yuk. Nah, dari sebelah sini kita lihat dari samping nanti akan kelihatan seperti detak jantung. Setelah lukisan tadi, di sini ada beberapa barang terkait dengan Bung Karno. Jadi barang-barang di sini adalah duplikat ya, bukan barang yang asli. Sumbernya kita ambil dari buku Bung Karno dan Kesayangan kayak Pak Guntur. Ada jam tangan Rolex. Jadi Bung Karno itu sangat suka dengan jam tangan merek Rolex. Kemudian nanti ada parfum merek Salimar. Untuk selanjutnya kacamata Ray-Ban, peci, dan juga kemeja Aero. Jadi kemejanya Bung Karno itu mereknya Aero. Ini duplikat. Duplikat, yang asli yang ini. Ini baju safari. Kemudian di sisi timur ada riwayat singkat perjuangannya Bung Karno yang kita tempel di tembok. Itu mulai beliau lahir, pendidikan, masa kecil, masa remaja, awal perjuangan, kemudian masa pengasingan, kemudian prakemerdekaan, awal kemerdekaan hingga akhir hayat beliau. Nanti selanjutnya kita bisa lihat koleksi yang ada di memorabilia. Ya, di sini ada koper bersejarah. Ini salah satu benda bersejarah peninggalannya Bung Karno yang kita dapat dari Yayasan Haji Mas Agung, Yayasan Idayu. Ini koper ini istilahnya yang menemani Bung Karno dalam masa pengasingan. Jadi koper ini mereknya Arco, buatan dari Jerman. Bahannya campuran, ada kayu, rotan, dan juga besi. Nah ini ketika beliau diasingkan dulu ini biasanya untuk membawa buku. Jadi ada koleksi foto-foto perjuangannya Bung Karno. Untuk yang sisi utara ini masa kecil dan juga masa awal perjuangan Bung Karno. Mulai dari sekolah nanti, kalau ini dengan keluarga ya, keterkaitan. Ini ketika Bung Karno naik Hilman, kemudian ini ketika sekolah di Surabaya. Jadi masa kecilnya Bung Karno itu SD atau tingkat SD namanya dulu ELS itu di Mojokerto, SMP SMA-nya di Surabaya, kemudian kuliahnya di Bandung. Foto masa kecil. Nah ini Bung Karno ini. Ketika sekolah mulai dari ELS sampai sebenarnya dari EIS, kemudian dipindahkan ke ELS. ELS itu tingkat SD ya. Kemudian HBS di Surabaya itu SMP sama SMA 5 tahun. Kemudian melanjutkan pendidikan kuliahnya di Bandung. Di Bandung di THS atau kita nyebutnya ITB, Institut Teknologi Bandung, mengambil jurusan Teknik Sipil. Selain foto, kita rumah pengasingannya. Kalau ini rumah pengasingan yang ada di ND di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beliau diasingkan tahun 1934 sampai 1938. Jadi 4 tahun di sana. Kemudian dipindahkan ke Bengkulu karena di ND beliau terkena penyakit malaria. Nah di Bengkulu ini Bung Karno aktif di bidang pengajaran di organisasi Muhammadiyah. Jadi selama diasingkan beliau tidak hanya diam tapi juga berkegiatan. Perjuangan Bung Karno yang sampai harus beberapa kali diasingkan ke berbagai daerah itu ternyata tidak sia-sia ya Kak ya. Dan karena beliau juga akhirnya bisa
memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia bersama teman-temannya ya dari PPKI dan PPKI. Tanggal 17 Agustus beliau membacakan teks proklamasi didampingi oleh Muhammad Hatta di rumah beliau di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ini peristiwa proklamasinya, yang ini teks proklamasinya. Oke, kita selanjutnya kita melihat kiprahnya Bung Karno di dunia internasional ya. Nah ini berarti mulai tahun berapa? Jadi setelah 45 ke atas ya. Jadi kalau di awal-awal itu kan masih istilahnya kemerdekaan Indonesia baru mulai, jadi baru tumbuh. Beliau masih mencari dukungan dari negara-negara luar. Nah, selain beliau bekerja di dalam negeri, beliau juga ikut terlibat dalam politik luar negeri. Beliau menjalin kerjasama dengan berbagai negara, ini salah satunya dengan Mao Zedong ya, pemimpin dari Republik Rakyat Cina 1956. Kemudian di sini ada dengan Ho Chi Minh dari Vietnam. Mungkin kalau kita belajar sejarah tahu Ho Chi Minh. Kemudian ada Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri dari India, ada John Kennedy dari Amerika, ini ada Mao Zedong lagi, dan ada Eisenhower. Selain kerjasama bilateral, ada juga kerjasama internasional, misalnya dengan kegiatan gerakan non-blok, konferensi Asia Afrika, itu salah satu kegiatan-kegiatan yang dilakukan Bung Karno untuk membantu negara-negara di dunia yang terjajah meraih kemerdekaan. Dan nanti ada fotonya konferensi Asia Afrika di selatan. Jadi ini adalah foto peristiwa konferensi Asia Afrika yang ada di Bandung. Jadi Bung Karno itu selain untuk berjuang dari kemerdekaan di dalam negeri, juga ingin membantu bangsa-bangsa terjajah khususnya di Asia Afrika agar merdeka. Akhirnya Bung Karno bersama teman-temannya bekerja sama untuk mengadakan konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung bulan April tahun 1955. Ya, kalau tadi kita sudah melihat market rumah pengasingan Bung Karno. Kalau saat ini kita melihat foto rumahnya secara langsung. Ini foto penjaranya. Jadi Bung Karno itu di penjara bukan karena melakukan kejahatan ya, tapi karena memang waktu itu kita masih dalam masa penjajahan dan Belanda itu tidak suka dengan orang-orang yang begitu vokal seperti Bung Karno. Akhirnya beliau ditangkap dan ditempatkan di ini penjara pertamanya Bung Karno. Sangat kecil sekali. Di Benco di Bandung dan juga di Sukamiskin. Jadi di sini seharusnya beliau dihukum 4 tahun, cuman karena tulisan beliau yang judulnya Indonesia Menggugat ini, jadi pidato pembelaan atau pledoi yang mengungkap tentang kejahatan Belanda dalam menguras habis kekayaan alam Indonesia, itu bisa menjadi bahan pembicaraan di Belanda. Akhirnya hukuman yang harus dijalani 4 tahun menjadi 2 tahun. Seperti itu. Ya, di sini ada foto-foto masa akhir hayat Bung Karno. Boleh dijelaskan Mas, ada foto apa saja? Oke, di sini ada beberapa foto. Jadi di usia lanjutnya Bung Karno ya, beliau pernah menunaikan ibadah haji, kemudian beliau juga istilahnya bergaul dengan masyarakat. Nah, dan ini foto terakhirnya Bung Karno, foto ulang tahunnya. Jadi ulang tahun terakhir Bung Karno ke 69 ya, 2 minggu sebelum beliau wafat. Ini didampingi oleh Ibu Rahmawati. Jadi kondisinya memang Bung Karno itu sudah sakit dari komplikasi, karena Bung Karno dari muda juga menderita penyakit ginjal, tambah penyakit-penyakit yang lain. Dan waktu itu Bung Karno itu tinggal di, istilahnya beliau tinggal di Wisma Yaso, itu rumah tahanan, rumahnya beliau. Jadi tidak boleh kemana-mana. Nah, dan istilahnya apa ya, karena waktu itu tidak ada penanganan dari dokter saat di rumah pengasingan itu. Jadi ketika beliau sudah sakit parah baru dibawa ke rumah sakit RSPAD Gatot Subroto, sampai akhirnya beliau meninggal tanggal 21 Juni 1970. Dan keesokan harinya dibawa ke Blitar untuk dimakamkan. Seperti itu. Cerita kehidupan Bung Karno mungkin dari tadi perjalanan mulai sekolahnya, kemudian masa perjuangan awalnya sampai beliau diasingkan, kemudian terlibat dalam kiprah di dunia internasional. Ya, seperti ini cerita tentang Bung Karno. Nano-nano istilahnya seperti itu. Mungkin adik-adik dari Petra nanti bisa mempelajari sama mengambil pelajaran dari perjuangan hidupnya Bung Karno. Benar sekali, banyak pelajaran hidup yang bisa diteladani oleh anak-anak Petra saat ini. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama Ibu.